Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Batang 99 Plus Part 7. Dan oke, tanpa basa-basi, mari kita gaskan. Cerita dimulai dengan bocil kematian yang sekarang muncul di hadapan setiap orang. Bocil ini adalah Riot, dan terlihat Riot sekarang sangatlah kecil sehingga singgasana yang ia naiki melegleg dirinya. Jiwo dan Kyoka yang melihat hal tersebut langsung memasang wajah absurd karena mereka tidak menyangka jika Riot ini sangatlah kecil. Sedangkan Urus di sana malah berkata jika Riot ini sangatlah berkarisma walaupun mereka sudah lama tidak bertemu. Riot di sana terbang dan ia langsung mendatangi Jiwo yang tadi ada di bawah singgasananya tersebut. Riot mengatakan bahwa dirinya adalah Riot sang kemalasan dan di sana ia bertanya apakah Jiwo ini pahlawan yang sering disebut oleh Habaek. Jiwo yang mendengar hal itu di sana langsung merasa sedikit tertekan dan ia mengatakan bahwa dirinya mungkin memang pahlawan yang disebut Habaek. Ketika mendengar hal itu Riot pun langsung marah. Di sana ia berkata bahwa sekarang level manusia menurun drastis karena pahlawan ini malah sekelas Jiwo. Jiwo yang mendengar hal itu di sana langsung kesal. Di sana ia berkata bahwa berani sekali bocil seperti Riot berkata hal seperti itu. Namun tiba-tiba di sana Riot langsung menendang babatok milik Jiwo dengan sangat kencang sehingga membuat ledakan yang kuat. Jiwo yang ditendang oleh Riot di sana langsung terkejut dan ia juga bingung mengapa Riot sang kemalasan tiba-tiba menyerang dirinya. Kyoka sendiri di sana ikut terkejut karena sekarang Jiwo sang pahlawan terkena tendangan yang sangat kuat dari seorang bocil kematian. Sedangkan Riot sendiri di sana langsung bersiap menggunakan Wichalgi untuk menyerang Jiwo kembali dengan kemampuannya. Terlihat tendangan itu langsung menghantam bebenguk milik Jiwo sehingga membuat Jiwo yang terkena tendangannya langsung kesakitan. Bahkan di sana Jiwo pun langsung terlempar jauh ketika terkena tendangan yang diberikan oleh Riot pada dirinya. Habaek yang melihat hal itu di sana langsung terkejut dan berkeringat dingin. Dan di sana ia langsung memanggil Riot yang menyerang Jiwo. Sambil melihat ke arah Riot, di sana Habaek bertanya mengapa Riot malah menyerang Jiwo yang telah menolong dirinya. Riot yang mendengar hal itu di sana langsung menatap dengan kesal. Di sana Riot berkata agar Habaek menutup mulutnya dan tidak mengganggu Riot sang kemalasan. Dengan bentuk bocil kematiannya di sana Riot berkata bahwa ia dan Habaek adalah eksistensi yang berlawanan dengan manusia. Jadi mereka tidak mungkin berteman satu sama lain. Habaek yang mendengar hal itu di sana langsung diam saja karena apa yang dikatakan oleh Riot adalah sebuah kebenaran. Saat mendengar hal itu di sana Jiwo pun langsung muncul dan di sana ia berkata bahwa ucapan dari Riot adalah hal yang benar. Jiwo di sana tersenyum. Ia berkata bahwa pemain dan seorang mob memang tidak mungkin berteman. Dengan matanya yang serius di sana Jiwo berkata agar Riot tetap di sana karena sekarang dirinya akan memberikan sebuah hantaman kuat dengan batang yang ia miliki. Riot yang mendengar hal itu di sana langsung menatap Jiwo dengan tatapan yang sangat tajam. Di sana Riot berkata bahwa hal ini adalah karena Jiwo telah menyerang mereka duluan. Jiwo yang mendengar hal itu di sana langsung kesal karena Jiwo merasa tidak pernah menyerang dirinya. Ketika mendengar hal itu Riot pun langsung marah dan di sana ia mengeluarkan banyak kekuatan sehingga membuat batu di daerah sekitarnya terbang. Dengan matanya yang sangat kesal di sana Riot berkata bahwa Jiwo telah menyerang Urus dan sekarang membuat semuanya dipercepat. Riot pun di sana langsung melemparkan batu besar ke arah Jiwo yang sekarang ada di hadapan dirinya tersebut. Jiwo yang melihat batu itu langsung bersiap untuk menghancurkannya dan di sana ia juga berkata bahwa dirinya telah melawan Urus dari lama. Jadi kenapa Riot malah marah sekarang? Terlihat Jiwo ini berhasil menyerang batu tersebut sehingga batunya hancur berkeping-keping ketika mengenai batang milik Jiwo. Serangan Jiwo ini sangatlah kuat sehingga membuat sebuah efek ledakan yang dahsyat. Tiba-tiba di sana Riot pun langsung berada di hadapan Jiwo dan di sana ia berkata bahwa Urus adalah bos monster terkuat di Chronolife. Riot menendang Jiwo kembali dengan sangat kencang sehingga membuat Jiwo sangat kesakitan karena hal tersebut. Dan dengan wajah kesalnya itu, di sana Riot berkata bahwa Urus seharusnya diserang di tahap akhir. Tapi sekarang Jiwo telah membunuhnya, jadi urutan monsternya pun menjadi berantakan. Jiwo di sana muntah darah karena ia terus diserang oleh Riot. Sedangkan Riot di sana terus menyerangnya dan ia berkata bahwa Urus dan Urachan harusnya muncul dalam 5-10 tahun ke depan. Kyoka sendiri di sana mencoba membela Jiwo. Di sana Kyoka berkata bahwa Urachan pernah menyerangnya, jadi Jiwo pun mengalahkan Urachan untuk membantu Kyoka. Ketika mendengar hal itu Riot semakin marah
marah dan di sana ia berkata agar Kyoka yang sekarang ada di pinggir diam dan tidak berbicara sama sekali. Kyoka yang mendengar hal itu dari Ryot langsung ketakutan dan berkeringat dingin. Bahkan di sana Ryot langsung menatap dengan tajam. Di sana ia berkata bahwa berani sekali Kyoka menyela ucapan yang sedang ia lontarkan. Kyoka di sana terjatuh dan bahkan ia juga gemetar ketika mendengar ucapan dari Ryot. Dengan seluruh badan yang gemetar ketakutan, di sana Kyoka bertanya-tanya mengapa dirinya bisa merasa tertekan meskipun hanya di dalam game. Urus sendiri di sana menatap kejadian sekarang tanpa mengatakan apapun. Di sana Urus menatap Ryot yang dimana ia juga merasa jika apa yang dikatakan oleh Ryot adalah sebuah kebenaran. Di sana Ryot dan Urus pun saling bertatapan satu sama lain. Ryot pun di sana langsung menghela nafas dan di sana ia berkata bahwa sekarang semuanya telah berubah dan bahkan manusia terkuat juga akan segera bangkit. Dan ternyata manusia terkuat sekarang sedang dibangkitkan oleh si Dewi menggunakan kekuatan yang dimilikinya. Pahlawan pertama ini adalah Yopi, dan Yopi sekarang sudah menjadi tengkorak karena ia telah lama mati. Namun tiba-tiba mata Yopi menyala dan bahkan sekarang terlihat Yopi bercahaya sangat terang karena mendapatkan kekuatan dari si Dewi. Dewi yang melihat hal itu di sana langsung berkata bahwa sekarang memang bukan waktu kebangkitan dari Yopi, tapi dirinya akan membuat Yopi bangkit dengan kekuatan Dewi kehidupan yang ia miliki. Yopi sendiri di sana langsung bangkit karena sekarang dirinya telah mendapatkan kekuatan dari Dewi yang ada di hadapan dirinya. Sedangkan Jiwo sendiri di sana bertanya-tanya siapa itu Yopi dan ada masalah apa jika memang nanti Yopi bangkit. Dengan keadaan yang sedikit kesakitan, di sana Jiwo bertanya bahwa Yopi ini adalah pahlawan, jadi nanti Yopi pasti ada di kubu manusia. Ryot yang mendengar hal itu di sana langsung berkata bahwa Jiwo ini sangatlah bodoh dan seharusnya Jiwo sadar dengan keadaan saat ini. Ryot pun di sana memasang wajah serius dan ia berkata bahwa sekarang Yopi akan bangkit sebagai 7 dosa mematikan yang ada di dunia. Sedangkan di tempat lain terlihat Dewi yang sedang menggunakan magic agar bisa membangkitkan Yopi sepenuhnya. Tiba-tiba di sana muncul tengkorak dari bawah tanah dan tengkorak ini langsung berteriak dengan sangat kencang. Ternyata tengkoraknya bukan hanya satu. Di sana ada ratusan hingga ribuan tengkorak yang bangkit bersamaan dengan Yopi. Dewi yang melihat hal itu di sana langsung berkata bahwa sekarang Yopi yang merupakan salah satu 7 dosa besar akan bangkit ke dunia. Di sana pun terjadi sebuah ledakan besar dan ternyata di sana monster naga yang telah menjadi tengkorak muncul. Sedangkan di bawah monster tersebut ada Yopi dan juga para prajurit tengkorak yang sekarang mengikutinya dari belakang. Yopi sendiri di sana langsung bangkit dan sekarang ia berkata bahwa dirinya adalah Yopi, sang dosa amarah. Dijelaskan bahwa Krono adalah sebuah benua yang eksis sejak abad kuno. Tempat ini sangatlah damai karena di Krono dulunya tidak ada perang atau bahkan perselisihan sekalipun. Namun suatu hari para iblis mulai muncul ke dunia bersamaan dengan anak buahnya yang berjumlah ribuan. Para iblis ini mulai membuat keributan dan bahkan para iblis juga membunuh dan menyiksa seluruh manusia yang ada di benua Krono. Para manusia mulai mati dan bahkan tidak jarang tubuh mereka hancur karena ledakan dan kelakuan yang dilakukan oleh para iblis. Sedangkan para iblis di sana terbang dan terus menyebarkan kehancuran sehingga benua Krono terasa seperti neraka dunia. Dan di tengah kehancuran itu pun cahaya muncul. Cahaya itu adalah para pahlawan yang rela berkorban nyawa demi menyelamatkan orang lain. Dan pada akhirnya orang yang menyelamatkan dunia itu disebut sebagai pahlawan dan Yopi menjadi salah satu pahlawan tersebut. Namun ketika Ryot menjelaskan semua itu, Jiwo malah melakukan skip sehingga ceritanya cepat berlangsung. Ryot di sana langsung bingung, sedangkan Jiwo langsung menjawab bahwa ia menyekip ceritanya karena tidak suka dengan cerita dari sebuah game. Jiwo pun di sana berkata bahwa intinya saat ini seorang pahlawan kegelapan akan datang dan menghancurkan banyak manusia. Jiwo di sana berkata bahwa ia tidak peduli dengan hal itu karena dirinya pernah mengalahkan Urus yang dianggap terkuat hanya dengan satu hantaman saja. Ryot yang mendengar hal itu di sana langsung diam karena Jiwo malah semakin sombong dengan kata-kata yang ia keluarkan. Di sana Ryot pun langsung menghela nafasnya. Ia berkata bahwa Jiwo ini bodoh dan memiliki IQ di bawah standar. Sambil menatap Jiwo, di sana Ryot berkata bahwa manusia seperti Jiwo ternyata tidak mengerti tentang arti dari manusia sendiri. Dan dengan wajah yang serius, di sana Ryot pun berkata bahwa Jiwo pasti akan diserang oleh party yang dimiliki oleh para pahlawan Yopi. Setelah mengatakan hal tersebut, Ryot pun langsung membalikan tubuh sehingga membuat Jiwo yang melihatnya langsung terkejut. Di sana Jiwo bertanya mau kemana Ryot. Ia bertanya bukankah sekarang Ryot akan bertarung melawan dirinya.
Riot yang mendengar hal itu di sana langsung berkata bahwa sekarang tidak seru karena ia berpikir jika Jiwo ini sangatlah lemah bagi ukuran seorang pahlawan. Dengan mata yang tajam di sana Riot berkata bahwa manusia yang ia akui hanyalah Yopi dan tidak ada yang lain lagi. Jiwo yang mendengar hal itu pun di sana langsung menatap tajam karena Riot berkata jika Jiwo tidak akan bisa mengalahkan Yopi. Jiwo pun di sana langsung bersiap dengan tongkatnya untuk menyerang Riot. Ia berkata bahwa ia tidak peduli dan sekarang dirinya akan menghantam Riot atas balasan yang telah Riot lakukan di awal. Ketika melihat hal itu, Habaek langsung memegangi Jiwo. Di sana ia berkata agar sekarang Jiwo tidak melakukan hal yang aneh. Jiwo yang melihat Habaek seperti itu di sana langsung kesal. Ia berkata agar Habaek melepaskan dirinya jika tidak ingin mati. Habaek pun di sana langsung menjawab agar sekarang Jiwo tenang terlebih dahulu dan menyelesaikan masalah dengan kata-kata saja. Jiwo yang mendengar hal itu di sana langsung berkata bahwa dagunya masih sakit karena tadi telah ditendang oleh Riot dengan sangat kencang. Habaek di sana langsung menjawab bahwa itu sudah sembuh karena Jiwo memiliki tingkat pemulihan yang tinggi. Di sana Habaek tiba-tiba berkata bahwa Jiwo ini biasanya sering mendapatkan uang dengan menjual item yang dimiliki oleh dirinya. Di sana Habaek memberitahu bahwa Riot sering menceritakan tentang Jiwo yang selalu menjual barang berharga. Dan sambil melihat Riot di sana Habaek mengatakan bahwa item Jiwo yang bernilai 15 miliar telah dibeli oleh Riot. Sedangkan di tempat lain terlihat naga tengkorak milik Yopi sekarang sedang mengamuk dan mengeluarkan asap yang mengerikan. Naga itu di sana menahan kekuatan yang dimilikinya dan sekarang naga tersebut sudah bersiap untuk menerima perintah dari Yopi sang amarah. Sedangkan Yopi sendiri saat ini sedang dikelilingi oleh tengkorak yang ia panggil dari dunia kematian. Dan sekarang Dewi Li sedang menjelaskan keadaan pada Yopi. Yopi yang mendengar cerita dari Dewi di sana langsung mengerti bahwa dirinya telah lama mati dan sekarang ia sudah bangkit dari kematiannya tersebut. Dewi sendiri di sana langsung mengatakan bahwa Yopi seharusnya bangkit dalam 5-10 tahun lagi. Tapi karena ceritanya sudah berantakan, maka Yopi pun harus dibangkitkan oleh Dewi. Yopi yang mendengar hal itu di sana langsung menatap Dewi dengan tajam. Dan di sana Yopi pun langsung berjalan meninggalkan Dewi. Di sana Yopi berkata bahwa suatu saat dirinya akan membalas perbuatan Dewi pada dirinya. Dewi yang melihat Yopi pergi langsung bertanya dengan polos. Di sana Dewi bertanya tentang kemana Yopi akan pergi sekarang. Yopi yang mendengar hal itu di sana langsung diam saja dan dia berkata bahwa Dewi ini bertanya hal yang sudah sangat jelas. Terlihat Yopi langsung menggerakkan pasukannya dan sekarang naga tengkorak mulai mengamuk dan membuat suara raungan yang kuat. Dewi dan tengkorak-tengkoraknya sekarang berada di hadapan Yopi yang menjadi pemimpin bagi mereka semua. Naga tengkorak yang ukurannya sangat besar itu pun di sana langsung terbang dan sekarang sudah bersiap untuk mengobrak-abrik seluruh dunia. Bahkan naga itu berusaha mengeluarkan Borobrit layaknya Kaido di One Piece. Sedangkan para tengkorak milik Yopi sendiri saat ini mulai bergerak dan bersiap untuk menghancurkan seluruh hal yang ada. Yopi pun di sana berkata bahwa sekarang dirinya akan menghancurkan dunia yang dulu pernah ia lindungi sebelumnya. Dewi di sana diam saja, sedangkan Yopi sekarang melakukan teleport untuk pergi ke pemukiman yang banyak manusianya. Saat Yopi pergi, sekarang Dewi pun tinggal sendiri dan ia merasa kebingungan dengan keadaan saat ini. Dengan senyum yang manis di sana Dewi melihat ke atas dan ia berkata bahwa sekarang tugas yang dimiliki oleh dirinya telah selesai. Namun sambil menatap langit di sana tiba-tiba Dewi berkata, apakah yang ia lakukan sekarang itu benar? Tiba-tiba ada suara yang datang dan suara itu memberitahu bahwa kejadian sekarang tidak jauh beda dengan kejadian Uracan. Ketika mendengar hal itu di sana Dewi langsung berkata bahwa Uracan beda cerita karena Uracan bukanlah cerita utama dari Chronolife. Dan ternyata yang berbicara adalah dewa dari Chronolife sendiri. Dewa dari Chronolife ini terbang dan sekarang dirinya sedang memperhatikan bumi yang ditinggali oleh Dewi dan juga yang lainnya. Dan dengan santuinya di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya akan memperhatikan tentang kehancuran dari dunia yang ada di hadapannya itu. Sedangkan di tempat lain terlihat Jiwo yang terkejut ketika mendengar penjelasan dari Habaek. Sambil menatap Riot di sana Jiwo bertanya apakah benar bocil kematian yang sekarang ada di hadapannya adalah orang yang membeli item dari dirinya hingga 15 miliar. Riot yang mendengar hal itu di sana langsung menjawab bahwa ia membeli item tersebut seharga 15 miliar lebih dan ia membelinya secara langsung tanpa ngutang sama sekali. Dan bahkan dalam sebulan Riot berhasil menjual item tersebut menjadi 57 miliar sehingga Riot sendiri untung sekitar 37 miliar. Ketika mendengar hal itu di sana Jiwo langsung menatap dengan tajam dan ia langsung memanggil Riot dengan sebutan Hyo. Jiwo pun langsung salim ke arah Riot. Di sana ia berkata bahwa dirinya
meminta diajari untuk menjadi pengusaha seperti Riot. Saat mereka sedang seperti itu, tiba-tiba di sana ada sebuah getaran hebat sehingga membuat setiap orang yang ada di sana langsung terkejut. Riot yang merasakan hal tersebut di sana langsung berkata bahwa sekarang akan menjadi akhir dari dunia yang mereka tinggali. Kyoka dan Uru sendiri saat ini merasa ketakutan karena mereka melihat sesuatu yang sangat besar dan mengerikan. Terlihat di atas mereka ada tengkorak naga yang sekarang sedang terbang dengan aura mengerikan dalam tubuhnya. Sedangkan Jiwo dan yang lainnya sedang memperhatikan naga tengkorak tersebut dari bawah. Jiwo di sana terkejut karena naga ini sangatlah besar dan ia tahu jika naga ini adalah undead sehingga sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan Kyoka di sana langsung berkeringat dingin karena ia tahu jika dirinya pasti akan kalah jika harus melawan naga tengkorak tersebut. Sedangkan di tempat lain terlihat rumah dan desa-desa mulai terbakar karena sekarang peperangan telah dimulai. Monster tengkorak di sana muncul dan monster itu langsung berteriak dengan kencang ketika akan menyerang musuhnya. Para NPC dan player di sana langsung terkejut karena ternyata sekarang dirinya terkena serangan dari monster yang ada di hadapan dirinya. Para tengkorak ini di sana terus menyerang orang-orang sehingga membuat setiap orang langsung mati dan tidak bisa hidup kembali. Para player di sana langsung terkejut dan ketakutan. Di sana mereka berkata bahwa sekarang ada serangan mendadak seperti saat Urachan menyerang. Namun tiba-tiba di sana mereka semua terkejut karena sekarang di hadapannya muncul sebuah notifikasi yang memberitahu untuk menyelesaikan quest utama dalam menyelamatkan dunia. Beberapa pemain yang melihat hal itu langsung terkejut karena ia tidak tahu jika Chronolife ini memiliki quest utama. Saat ia sedang fokus melihat notifikasi itu, tiba-tiba pasukan tengkorak Yopi langsung menusuknya dari belakang. Di sana orang itu pun langsung tewas ketika terkena tusukan dari pasukan tengkorak milik Yopi tersebut. Orang-orang yang ada di sana langsung berkata agar sekarang mereka fokus pada musuh dan tidak memperhatikan notifikasi yang muncul. Terlihat sekarang mereka semua sudah dikepung oleh para monster tengkorak yang memiliki kekuatan di atas para pemain. Orang-orang yang ada di sana langsung ketakutan. Di sana mereka berpikir bahwa Yopi ini adalah pahlawan, tapi anehnya Yopi malah menyerang mereka. Terlihat para tengkorak ini sekarang berlari dan bersiap untuk menyerang para pemain yang ada di hadapannya. Namun tiba-tiba di sana ada orang yang mengeluarkan kekuatan besar dan orang itu adalah Abrakadabra. Di sana dirinya dengan cepat langsung mengeluarkan kekuatan badai api untuk mengalahkan para monster. Para monster tengkorak pun di sana langsung terkena serangan tersebut dan mereka langsung terbang ketika terkena hantaman dari Abrakadabra. Dengan aura yang sangat berwibawa, di sana Abrakadabra berkata bahwa sekarang dirinya yang merupakan penyihir terkuat akan melindungi dunia dari mara bahaya. Orang-orang yang ada di sana pun langsung senang karena ternyata sekarang penyihir terkuat dari kerajaan telah datang untuk melindungi mereka. Ternyata para player ini telah belajar dari kasus Urachan sehingga mereka bisa menangani masalah yang terjadi. Namun tiba-tiba Abrakadabra di sana langsung terkejut ketika merasakan sesuatu dari atas dirinya. Dan ternyata di atas Abrakadabra sekarang ada si tengkorak naga yang sudah bersiap untuk mengeluarkan Borobrit pada Abra dan yang lainnya. Di sana naga tengkorak itu sudah bersiap untuk menyerang sehingga sekarang cungurnya penuh dengan kekuatan. Dan di sana naga itu pun langsung menyerang dengan kuat. Terlihat serangan dari naga tersebut membuat sebuah ledakan atom yang besar sehingga membuat sebuah asap seperti yang terjadi di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Dan hal itu pun membuat Abra dan para pemain langsung jongkeng tanpa memperlihatkan skill lebih lanjut. Sedangkan cerita pun saat ini memperlihatkan lembah pahlawan yang ada di Chronolife. Yopi ternyata berteleportasi ke sana dan sekarang Yopi sedang berjalan untuk melihat lembah pahlawan yang ada di Chronolife tersebut. Setelah sampai di tujuan, Yopi pun langsung menatap dengan tajam. Dan ternyata di sana Yopi datang ke makam 3 temannya. Di sana ia berkata bahwa dirinya sudah lama tidak bertemu dengan mereka. Ketika melihat makam yang ada gitar, di sana Yopi pun langsung ingat dengan temannya yang merupakan seorang musisi yang ingin bernyanyi untuk dunia. Dan ketika melihat sebuah sayap, di sana Yopi ingat dengan temannya yang merupakan priest yang selalu mendukung Yopi. Yang terakhir Yopi memperhatikan sebuah topi dan teman Yopi ini selalu bersama dengan Yopi karena menganggap bahwa Yopi itu sangatlah menyenangkan. Ketika mengingat semua itu, Yopi langsung mengeluarkan tangisan darah dari matanya. Yopi mengingat temannya itu yang selalu bersama dengan dirinya. Dan di sana Yopi pun langsung memejamkan matanya ketika teringat mereka semua. Namun pada akhirnya Yopi ini malah dikhianati oleh ketiga teman kepercayaannya tersebut. Yopi yang mengingat semua itu di sana langsung marah dan sekarang ia mengeluarkan kekuatan yang ia miliki. Sambil mengarahkan tangannya, di sana Yopi berkata agar sekarang teman-temannya itu bangkit dari kematian. Dan ketiga teman Yopi ini pun langsung bangkit, tapi sekarang
sekarang mereka bertiga telah menjadi sebuah tengkorak yang mengerikan. Ketika melihat mereka, Yopi pun langsung berkata bahwa sekarang mereka akan melalui jalan yang sangat hina. Terlihat Yopi ini membangkitkan seorang penyihir berlevel maksimal, pendeta level maksimal, dan juga seorang penyanyi yang berlevel maksimal. Dan yang terakhir, Yopi sang dosa kemarahan pun sekarang memiliki job pahlawan dan ia berlevel maksimal. Dengan tegas di sana ia berkata bahwa dirinya akan mengakhiri cerita yang ada di dalam Chronolife. Dan cerita pun bersambung. Karyanya Chronolife ini guys jadi mirip SAO ya guys ya, Sword Art Online. Karena mobnya punya pikiran sendiri dan mungkin akan merembet ke dunia nyata juga. Tapi gak tahu sih, menurut kalian gimana nih? Coba komen di bawah guys. Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah bahwa kita tidak boleh mengkhianati orang lain guys. Karena takutnya nanti dendam gitu kan. Jadi gak boleh lah guys. Saya 100 alur cerita, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.